serahkan puja kita buat Tuhan. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati ini. Na 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 na. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya dan perbuatannya, gelora sukacita, gelora sukacita, gelora sukacita di hati. Na 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 na. Haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Namanya saudara kita merendahkan pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Yesus. Karena Yesus satu-satunya jawaban hidup kita. Tiada Tuhan lain yang kita harapkan, hanya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jawab
dahsyat, Kau turun tangan, memberkati. Mari kita imani, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Oh, ajaib kuasa-Mu Tuhan. Oh, ajaib kuasa-Mu Yesus. Dahsyat pertolongan-Mu Tuhan. Oh, agung nama-Mu Yesus. Kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Yesus ajaib Engkau Tuhan. Kami tetap percaya Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Baik apapun yang melanda hidup kami Tuhan, Engkau Allah yang tetap bersama kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk sekali lagi memuji Engkau Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, nama-Mu tetap dipermuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah terhadap hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Baik dimanapun kami berada Tuhan Yesus, firman-Mu tetap ada bersama kami Tuhan. Firman-Mu yang akan kekal dan tetap bersama kami Yesus, untuk menjadikan kami lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Lewati hamba-Mu Tuhan Yesus. Lewati kami setiap umat-Mu yang mendengar Tuhan. Biar kami Tuhan mendengar akan suara-Mu Tuhan Yesus, akan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian dan sembah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam, selamat malam. Saya ucapkan kepada jemaat yang telah mengikuti siaran ibadah doa kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang memungkinkan kita bertemu sekali lagi di dalam siaran kita pada malam ini. Jadi sebelum kita mendoakan beberapa perkara pada malam ini, saya membawa kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan ayat pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu menyintai yang sia-sia dan mencari kebohongan?
Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membenarkan aku diam dengan aman. Jadi di dalam teks yang kita telah baca sebentar tadi, di sini memberitahu kepada kita ini adalah doa yang dipanjatkan oleh si pemazmur ataupun Daud sebelum dia masuk tidur pada waktu malam. Nah, dalam ayat yang pertama di sini, si pemazmur ini menaikkan doanya melalui sebuah nyanyian yang dimainkan dengan kecapi, saudara. Kita boleh bayangkan doa yang disampaikan dengan nyanyian dan dimainkan dengan kecapi. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa si pemazmur di sini dia sangat percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa dia. Yang walaupun kalau kita melihat di dalam ayat yang ke 2b di sini, yang di mana si pemazmur di sini dia menghadapi kesesakan dalam hidup. Dia menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup. Si pemazmur di sini. Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu menyintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Jadi di sini si pemazmur di sini dia sangat tertekan sekali oleh karena kemuliaannya dinodai. Maksudnya nama baik si pemazmur di sini dinodai. Nama baiknya dicemarkan, saudara, oleh orang-orang yang memfitnah dia, oleh orang-orang yang bercakap bohong tentang dia, saudara. Nah, dapat kita bayangkan, saudara, apabila kita dalam pergumulan yang berat, apabila kita berdepan dengan tentangan, tekanan, tentulah bila kita mau tidur pada waktu malam, kita tidak dapat tidur. Saya sendiri akui itu dalam tempoh PKP yang baru hampir dah saya masa pertama PKP itu saya tidak dapat tidur. Saya masuk tidur awal pukul 2 pagi pun belum tidur. Pukul 4 pagi pun itu pun tidur tidak berapa nyenyak sekali. Oleh karena sangat tertekan dengan jadual harian yang secara
tiba-tiba berubah. Jadi dia dapat tidur sekali. Jadi bila dia dapat tidur, kesehatan pun terjejas. Bila cek tekanan darah, tekanan darah pun tinggi. Ini yang berlaku, saudara. Bila kita tidak dapat tidur. Ini yang berlaku bila kita rasa tertekan, kita merasa cemas di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita boleh belajar dari kehidupan si pemazmur di sini? Yang walaupun si pemazmur di sini dia menghadapi kesesakan, dia menghadapi tekanan yang berat dalam kehidupan dia, dia tetap berserah, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat sikap dia di sini ayat yang ke-5, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Maksud si pemazmur di sini, kita memanglah siapa tidak marah kalau orang bercakap bohong tentang kita. Kalau orang mencemari nama baik, memang marah. Tetapi Mazmur kata, dia marah, tetapi jangan berbuat dosa. Dia berkata lagi di sini, berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu. Maksudnya dia serah kepada Tuhan. Itu sikap si pemazmur. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Maksudnya di sini tetap hidup benar. Orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan, saudara, apapun pergumulan yang dia hadapi, apapun kesesakan yang datang di dalam hidup dia, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang memelihara. Nah, kalau kita melihat di akhir dari doa si pemazmur di sini, ayat yang ke-8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Nah, kita melihat seorang petani, kalau hasilnya banyak, berlimpah gandum, berlimpah anggur, tentulah bukan main sukacita. Saya anak petani, saya tahu bila bapak saya tanam padi, bila padi yang ditanam itu tumbuh dengan subur, bila waktu menuai padi, begitu hasilnya begitu banyak sekali. Jadi saya tengok bapak, mak, bukan main mereka bersukacita. Jadi si pemazmur di sini, sukacita yang dia terima daripada Tuhan itu digambarkannya, diumpamakannya lebih banyak daripada mereka yang ketika kelimpahan gandum dan anggur. Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-9, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi si pemazmur di sini, oleh karena dia percaya kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi kesesakan, dia merasakan Tuhan memberi sukacita. Jadi waktu dia masuk tidur, dia begitu aman.
dia begitu tenteram sekali, saudara. Jadi kita boleh buat kesimpulan di sini, bila seorang itu bersukacita, hidupnya penuh dengan ketenangan, tenteraman, tidak ada yang menjadi gangguan. Bila masuk tidur, saya percaya tidur dengan puas sekali. Saya ingat beberapa tahun yang lepas saya ada seorang kawan, saya ketemu kawan ini waktu jogging, ya, waktu kita jogging, ya. Jadi oleh karena selalu berjumpa waktu jogging, jadi temanlah, jadi kawan. Jadi mulanya dia seorang yang tidak percaya Tuhan, dia bukan orang percaya Tuhan. Walaupun dia tidak percaya Tuhan, jadi bila pada masa itu jerbu kuat. Waktu itu saya punya pelayanan di Limbang, jerbu sangat kuat. Jadi dia kata, pastor, dia kata, bagus, kita doa lah. Ini jerbu sangat kuat. Kapal terbang pun tidak boleh datang ke Limbang. Jadi kami doa di Bukit Mas, doa di sana. Saya masih ingat. Jadi ringkaskan cerita, satu kali kawan ini dia melawatlah anak dia yang bekerja di Singapura. Ada anak dia kerja di Singapura. Waktu di sana tiba-tiba istri dia jatuh sakit, koma, dan dihantar berubat di Singapura hospital sana. Menurut kesaksian dia dengan saya, karena supaya istri dia boleh sembuh, boleh sedar, jadi diberikan satu suntikan yang kira terbaik. Satu suntikan itu dia punya kos itu, menurut dia itu 5.000 ringgit. Saya tidak tahu berapa banyak diberi suntikan, tetapi lebih dari satu, saudara. Nah, jadi oleh karena istri dia koma di hospital, jadi anak dia memang percaya Tuhan, memang orang Kristen. Jadi anak dia minta bapak supaya izinkan mereka punya pastor datang ke hospital doa. Pendek cerita, bila doa, hari itu berdoa, kalau tidak silap macam esok itu istri itu sedar, duduk bercakap. Jadi mujizat kesembuhan istrinya. Mereka suami istri menjadi percaya Tuhan. Jadi waktu dia balik Limbang, dia cerita dengan saya. Dia kata, pastor, kata dia, sebelum saya menjadi orang Kristen, saya sebelum tidur, saya perlu makan obat tidur, kata dia. Sebelum tidur, perlu makan obat tidur. Kadang-kadang obat tidur itu tidak cukup. 1 biji, makan 2 biji, itu pun belum tidur. Jadi dia berkata, setelah saya percaya kepada Tuhan, bila saya tidur, begitu nyenyak sekali tidur. Tidak perlu makan obat tidur. Bunyi saja tidur, macam, sorry lah cakap, macam bunyi babi. Jadi, apa yang kita boleh lihat dari si pemazmur di sini, saudara? Sebelum tidur, si pemazmur ini berdoa. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan tidur yang baik, tidur yang sempurna. Walaupun berdepan dengan masalah, walaupun berdepan dengan pergumulan yang berat, saudara.
si pemazmur tetap percaya. Tetap percaya. Dan Tuhan memberikan tidur yang puas. Karena dalam ayat 8 dan 9, si pemazmur begitu bersuka cita. Begitu tenteram dia. Walaupun nama baik dia dicemar. Walaupun orang bercakap bohong tentang dia, saudara. Jadi inilah yang kita boleh belajar lewat ibadah doa kita pada malam ini. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan hidup Anda. Mungkin Anda tidak dapat tidur oleh karena persoalan dalam hidup. Mungkin di tempat kerja menjadi pergumulan kamu. Mungkin itu keluarga kamu, mungkin itu ekonomi, mungkin itu anak kamu. Oleh karena PKP ini begitu sekolah ditutup, begitu lama orang tidak belajar, termasuk saya. Saya ada rasa khawatir. Ini anak macam mana mereka ini lama sudah tidak sekolah. Jadi itu kekhawatiran yang memungkinkan kita merasa cemas dalam hidup, dan waktu tidur malam pun tidak dapat tidur kita. Jadi serahkan kepada Tuhan. Saya ingat Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah datang kepadaku yang berletih lesu dan beban berat, aku memberi kelegaan. Jadi kita percaya Tuhan Yesus itu Allah yang melepaskan kita. Jadi sampai di sini firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita tutup ibadah doa kita. Kita mau doa. Pertama, kita masih doa untuk negara kita, negeri bandar kita. COVID-19 ini masih ada case seperti di Sarawak, di bagian Kuching. Kita doa agar penyakit ini terus dipulihkan. Kita juga doa untuk anak-anak kita yang baru mereka masuk ke sekolah. Kita doa darah Yesus membungkus mereka. Doa untuk jamaat yang bekerja, agar Tuhan memberkati, agar Tuhan melindungi. Mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan kami, Tuhan yang hidup, sumber pertolongan kami. Bapa, banyak perkara buat kami merasa cemas, buat kami merasa khawatir, merasa bimbang, menyebabkan kadang-kadang kami tidak boleh tidur di waktu malam Tuhan. Tetapi kami percaya jika ada dalam jemaat kami, mereka yang mendengar siaran ini, mereka tidak boleh tidur di waktu malam oleh karena persoalan, oleh karena beban. Engkau bebaskan, Engkau lepaskan mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Hamba doa agar pertolongan Tuhan diberi kepada mereka. Hamba doa agar mereka boleh tidur dengan nyenyak dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Bapa surgawi, kami terus doa untuk COVID-19 yang masih di negara kami, di negeri kami di Sarawak. Kami berdoa dalam nama Yesus, orang Nazaret, dengan darah-Mu kami hancurkan, kami patahkan penyakit COVID-19. Kami doa untuk para dokter, para nas, mereka yang terlibat membentras COVID-19 ini, Tuhan bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan. Engkau lindung, Engkau jaga mereka. Kami juga doa untuk anak-anak kami yang sudah mulai bersekolah Tuhan.
Oh, kami serah, kami angkat mereka kepada Tuhan. Tuhan lindung, Tuhan yang menjaga mereka. Juga kami terus doa untuk jamaat yang bekerja, apapun pekerjaan, baik dengan kerjaan sektor swasta, sebagai pekerja sendiri, ibu rumah tangga. Tuhan Kau berkati segala usaha, segala pekerjaan. Kami serah, kami angkat mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah doa kami pada malam ini. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian sampai di sini ibadah doa kita pada malam ini. Sebelum saya tutup ibadah kita, saya memberi info untuk jamaat. Hari Ahad kita ada ibadah, di mana ibadah Ahad bermula jam 9 pagi. Datanglah lebih awal supaya kita rasa selesa untuk datang ke rumah Tuhan. Sekian, terima kasih Tuhan memberkati kita semua.